kan saudara seimannya, tapi dia dengan gampangnya mengkafirkan saudara seiman. Lalu dia mengaku bahwa itu adalah ajaran yang paling orisinil. Logikanya di mana? Nabi ketika hijrah ke Madinah, dia mendamaikan orang yang sedang berkonflik. Suku Aus dan Khazraj yang sudah berkonflik selama puluhan tahun oleh Nabi didamaikan. Orang-orang Kristen dan orang Yahudi yang sebelumnya berkonflik untuk berebut pemungut pajak bagi kerajaan Persia, lalu kemudian oleh Nabi didamaikan. Orang-orang pendatang dan orang pribumi oleh Nabi didamaikan, yang kemudian tertuang dalam Piagam Madinah. Nabi dikenal sebagai tokoh paling moderat pada zamannya. Lalu sekarang ada orang yang mengaku ajarannya paling orisinil, paling otentik dengan ajaran Nabi, tapi selalu mengkafir-kafirkan orang Nahdien. Coba, padahal ajaran itu dirumuskan oleh ulama-ulama Saudi pada saat itu hanya untuk memperkuat politik kerajaan. Ziarah kubur diharamkan. Coba, ziarah kubur diharamkan oleh orang-orang Wahabi karena kerajaan dari keluarga Ibnu Saud takut orang Saudi itu punya ikatan resiliensi masalah nenek. Nikah nih, apa? Nyelase dari kuburan nikah, larang. Karena itu pertimbangannya. Orang Saudi paling ditakuti oleh kerajaan keluarga Ibnu Saud kalau dia punya ikatan ideologis dengan kakek neneknya. Lalu kemudian dilarang semua ajaran-ajaran itu. Dan juga memutus resiliensi ideologis dengan Kekaisaran Ottoman. Oh, ikut termakan fitnah Pak Allah. Iya, berarti termakan fitnah. Sebab di fitnahlah kita. Seketika kita menyatakan ziarah kubur itu ada yang syar'i, ada yang tidak syar'i. Lalu dikatakan orang-orang Wahabi tidak membolehkan ziarah kubur. Duto atau iyo? Duto atau iyo? Duto. Mau pewaswa. Alhamdulillah, tidak pernah orang Wahabi melarang ziarah kubur. Gimana mereka melarang ziarah kubur? Mereka adalah semboyannya kembali pada sunnah Nabi. Sunnah Nabi ada ziarah kubur? Ada tak? Itu mungkin mereka melarang? Tidak. Tidak mungkin. Dan memang mohon maaf tuan-tuan, dan Pona ikut bertugas untuk menertibkan orang-orang ziarah kubur. Di mana? Kayak Baqi', kayak syuhada Uhud, dan kayak kuburan Nabi SAW. Berarti kalau menertibkan judulnya boleh tak? Boleh tak? Misalnya Pak Polisi, Pak Tentara bertugas menertibkan turnamen sepak bola di lapangan Tuanku Tambusai. Maknanya apa? Mak diundang polisi situ tak boleh main gitu. Nah, saking banyaknya polisi untuk menertibkan sehingga timbul isu. Ternyata Bupati Kampar tidak membolehkan main bola. Betul atau salah? Betul atau salah? Kalau ada nyebut macam itu, duto atau elok? Duto. Alhamdulillah, selesai masalah. Kita nyongkek tuan-tuan nampuan haji je umrah. Aduh, nyopi ziarah kat makam Nabi. Lain pak dia? Lain bang ya? Togang dah nang tu? Togang dah? Tak non ditogang dehnya, jangan mula monocunya je. Sebab uang banyak di belakang. Iya caranya. Nya kawan nak mengkabli lagi situ. Nak montang lapi. Nak ditalkin lo Nabi gini lah. Dia togang dah nang. Masih ya, cincin dia itu togang. Kalau itu betul. Kalau itu benar. Tuan-tuan di zaman yang coleko YouTube lanawo, satelit lanawo, sodo prosesnya nampak. Kenapa tuan-tuannya? Masuk di Babu Salam, kalau di Babu Babul Waqi'. Kenampaknya beratur. Dan segala tentara jago memang supaya ditertib. Kalau tidak ada tentara situ ya nak banyak ensel dan tanggih.
Seperti minjam istilah Pak Profesor Abu Zahra hafizahullah, kalau sampai ndak wong Wahabi jago Masjid Haram Masjid Nabawi lah banyak sempong tiang masjid. Iya. Kan pernah Indonesia tertangkap. Kan pernah tertangkap. Ama-ama di Gunjang ya seter Ka'bah roh. Kau jadi jimat. Iya memang. Untunglah Wahabi yang pegang, kalau enggak ya subhanallah. Kuburan-kuburan bakit banyak yang batuk. Batuk tu batuk. Nyata aku yang nak kau jalan. Dah beda ayu nak diatur, balik ke bawah ni. Jadi kadang-kadang hilang akal logika sehat kita. Walaupun dia batuk, datuk awak tu, nini awak tu, buya awak tu, ya dia batuk baik lambu. Nah, kira-kira ayu nonton tadi tak masuk ke dalam. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati, realistis saja. Nabi SAW larang untuk membangun kuburan. Jadi kalau antum tanya, tidak boleh ziarah kubur, bukan kita melarang, kita mengingatkan ke kuburan itu ada adab-adabnya. Ada adabnya. Jagalah adab itu. Di antara adabnya tidak melakukan hal-hal yang aneh yang tak pernah disunnahkan Nabi SAW. Ya, kata Nabi jangan dibangun. Kan tak nyediain punya tanahnya nya. Nabi tak pernah siapa punya. Nabi tak punya tanah. Lei boleh dia? Tidak. Berarti alasan siapa punya tanah boleh membangun, alasan tak berdalil, maka wajib tinggalkan. Sulit solat tagang dengan Nabi, jangan solat mah ada kuburan. Contoh wakaf mustahil tu wajib. Kalau mati kan dia dapat kiblat semuanya. Siapa nya boleh ada ustaz nya. Nabi tak boleh ada ustaz? Boleh. Mana kan ikut? Kalian tak faham dah tekstualis kalian ni. Ini memang memahami itu tak tekstual dahulu. Mana dahulu kontekstual atau tekstual? Tekstual. Contoh tak pernah belajar usul fikih, tuan-tuan. Bila bertentangan dalil nas dengan dalil zahir, dahulu dalil nas, iya kan? Bila bertentangan dalil zahir dengan dalil muawwal, dahulu dalil zahir. Kan itu soal jiwa darun. Tak pernah tak kuno. Apa tak cuma orang memahami secara tekstual? Memang hukum asalnya dipahami secara tekstual. Kecuali ada karinah yang memalingkan dari makna yang itu. Jalannya, maka ditertibkan kuburan bakir di zaman Utsmani dulu banyak batok. Batok itu yang dihilangkan oleh keluarga Ali Saud. Karena Nabi melarang, tak rujukan Nabi-nya, bukan peninggalan sejarah. Kalau pakai pikiran ini kan situs sejarah kan itu kan, menjaga kearifan lokal. Kearifan lokal mana zaman Nabi kan tak ada kearifan lokal tu kan. Kearifan yang dibawa dari Turki bukan, sudah itu dianggap kearifan lokal Madinah. Padahal bukan. Kan samanya banyak kearifan lokal aslinya tinggalan penjajah Belanda kan. Jadi kan kearifan lokal. Nasallallahu alaihi wasallam wa ta'ala. Jalannya sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam sering ziarah ke syuhada Uhud, sering ziarah ke Baqi ketika hidupnya. Itu kita ikuti. Cuman membuat kubah di situ ya kita togang dek Nabi. Mantang lapik di situ. Ya dan lain-lainnya memang tak, apalagi buat kubangku. Manulin nama ya togang dek Nabi, mengapunya mancatnya togang dek Nabi, buat batu pialam togang dek Nabi. Itu yang dilakukan. Ambil itu yang mereka tegakkan. Sampai kuburan rajanya sendiri tidak pakai merek, tidak pakai porselin, tidak pakai kelambu. Nyamuk kelambu kan tak nyamuk saya. Tolak je dah nyamuk gigi dulu lah. Larang tanah dulu. Di mana letak penghormatan kita? Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Ini yang kita inginkan, luruskan ini, karena memang di saat kuburan dita'zim, akhirnya orang akan wulu terhadap
kuburan, sehingga kuburan jadi ganggu. Masjid boleh untung, masjid boleh diruntuhkan, kuburan tak boleh, tak boleh pindah, tak boleh. Tapi kalau buat lapangan bola bolehnya, tapi buat masjid tak boleh. Kalau ada nak buat lapangan bola ke kuburan tu, itu boleh baliurnya. Musyawarah kampung baru ya, ikut nak buat lapangan bola weh. Kan ada turnamen El Clasico sih ya. Itu amornya mengundang kuburan. Tapi kalau untuk memerahasiakan masjid dari kuburan, puanya benar hadis Nabi tu, de fahamlah ulama kami bodoh syekh. Wang potang Melayunya, kalau lain ni ulama kami lah nak urunnya.